Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, di materi pembelajaran yang pertama ini kebetulan saya Bapak Ahmad Suyanto Eskom akan mengajar mata pelajaran yang sangat menarik, yaitu dasar desain grafis. Siapa yang tidak terkenal dengan desain grafis? Di mana-mana, di jalan-jalan banyak sekali poster, kemudian baliho, stiker-stiker. Nah, itu nanti adalah produk-produk semua dari desain grafis. Baiklah, kita awali dulu pembelajaran ini dengan membaca doa bersama. Mudah-mudahan nantinya pembelajaran ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring, harapan kami anak-anak tetap semangat untuk mengikuti. Dan jangan lupa nanti anak-anak bisa chat apabila ada kesulitan, bisa diskusi di grup yang sudah disediakan, sehingga nanti pemahaman anak-anak lebih baik. Baiklah, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, berbicara mengenai desain grafis. Ini memang kalau kita dengar kata desain grafis, ini memang kedengarannya hal yang sangat menarik sekali. Di situ ada kata desain, berarti anak-anak nanti diusahakan untuk desain membuat sebuah produk yang dinamakan desain grafis, sehingga nanti tujuannya bisa untuk menyampaikan informasi, promosi, dan lain-lain. Nah, sebelum menginjak ke sana, marilah kita pahami dulu apa itu desain grafis. Ya, di sini ada definisi, kemudian ada kategori desain grafis, ada juga grafis bitmap, ada juga grafis vektor, dan juga nanti program desain grafis. Apa saja nanti program-program yang bisa digunakan atau aplikasi apa saja. Contoh misalkan kita mau membuat stiker. Jadi kira-kira bagaimana cara membuatnya? Aplikasi apa yang kita gunakan? Nah, ini perlu pemahaman sehingga nanti untuk kedepannya, karena pelajaran dasar desain grafis ini adalah merupakan dasar yang makanya diberikan di kelas 10. Nanti ketika untuk kelas 11 dan 12 multimedia nanti kalian akan berhubungan dengan dasar desain grafis, baik dalam pembuatan animasi, pembuatan video, dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan dulu untuk definisi desain grafis. Ya, di sini kami menjelaskan bahwa desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis terapan yang memberikan kebebasan pada desainer untuk memilih, menciptakan atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk produksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Mungkin ketika kalian berangkat ke sekolah, kalian bisa mengetahui di jalan-jalan ada pesan, misalkan penerimaan peserta didik baru. Nah, itu adalah salah satu contoh sebuah desain grafis berupa spanduk, baliho. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan pesan atau apa yang ingin dikomunikasikan itu bisa disampaikan melalui sebuah desain grafis. Nah, penyampaian pesan ini akan lebih mengena atau lebih diminati oleh orang yang melihat ketika desain tersebut terlihat menarik, sehingga orang itu berkeinginan atau untuk penasaran untuk apa yang untuk membaca pesan yang disampaikan. Jadi misalkan kita promosi sebuah sekolah katakanlah ya, kita harus membuat desain yang sangat menarik sehingga desain tersebut bagaimana orang ketika lewat itu bisa melihat desain kita. Nah, itu adalah tugas seorang desain grafis. Jadi tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan atau sebagai sebuah pesan, jadi menyampaikan pesan. Pesan tidak harus berupa suara,
Tapi kalau misalkan dengan sebuah desain, bayangkan kalian di iklan-iklan di jalan itu kan semuanya menggunakan gambar. Gambar yang kita desain semenarik mungkin sehingga orang itu tertarik untuk melihat dan membaca. Nah, dengan orang membaca, mereka akan tahu pesan yang akan kita sampaikan. Ini adalah salah satu dari definisi desain grafis. Jadi, kalau zaman dulu desain grafis dikatakan di sini adalah suatu bentuk seni lukis terapan. Kalau zaman dulu secara tradisional orang melukis di kertas, ya, kemudian diwarnai dan lain-lain. Tapi kalau desain grafis ini sudah berhubungan dengan yang namanya aplikasi atau perangkat komputer. Jadi orang yang tidak bisa menggambar atau katakanlah melukis dengan tangan. Nah, ini ada bantuan alat namanya alat adanya namanya perangkat-perangkat tadi. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian ini ada kategori desain grafis. Ini nanti yang akan kita pelajari pada materi desain grafis. Meliputi apa sajakah pelajaran desain grafis itu? Di sini banyak sekali produk, contoh printing. Ya, printing ini dalam bentuk print out, misalkan buku, majalah, poster. Nah, seperti buku, di situ ada sampulnya, kemudian isinya itu perlu desain grafis yang baik. Apalagi di situ ada majalah. Untuk menarik orang beli majalah tersebut, kita harus buat cover semenarik mungkin dengan desain yang baik. Kemudian di situ juga ada poster. Kemudian kategori yang kedua adalah web design. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa di dalam masa atau era yang serba online ini, hampir semua insan ini berhubungan dengan internet. Halaman-halaman yang ada di internet itu adalah namanya halaman web. Apa yang tampil di internet itu adalah namanya halaman web. Nah, bagaimana kita bisa mendesain sebuah halaman web? Tentunya dengan desain grafis yang baik sehingga web kita, misalkan contoh kita mau jualan apa? Kita mau jualan menu makanan, minuman di web. Kalau misalkan web ini kita desain semenarik mungkin, orang akan tertarik berkunjung ke web kita. Kemudian kategori yang lain adalah film. Nah, film ini juga masuk kategori desain grafis. Nah, contoh hasilnya adalah CD. Ya, CD tentunya di situ berisi sebuah video, kemudian juga DVD. Nah, ada CD, ada DVD. Nah, CD ini biasanya digunakan untuk menyimpan file video. Kalau dalam film ada video. Nah, di sini juga ada DVD. Apa bedanya CD sama DVD? Nah, yang pertama dari segi kapasitas. Jelas kapasitas DVD ini bisa jadi 7 kali lipatnya CD. Ya. Kalau ini misalkan 600 MB, ini bisa 7 GB, 6,5 sampai 7 GB. Kemudian ada video klip, kemudian ada CD multimedia. Nah, ini nanti CD multimedia akan kalian pelajari di kelas 12, membuat produk multimedia. Kemudian kategori selanjutnya adalah identifikasi atau logo. Nah, ini pembuatan logo juga termasuk sebuah desain grafis. Sekarang perusahaan, organisasi semua butuh sebuah identitas yang dinamakan apa sih identitas sekolah kita misalkan, ya kan ada logonya sekolah. Perusahaan harus punya logo. Nah, di situ sebagai identifikasi atau identitas pengenal sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian ada desain produk. Nah, ini hubungannya dengan pemasaran. Nah, setiap kalian memberi bungkus makanan atau minuman atau produk-produk yang lain itu pasti ada yang di situ dinamakan kemasan. Ya. Kemasan kita buat semenarik mungkin kemasan itu sehingga ketika orang mau membeli, ya itu kelihatan menarik. Makanya di dalam perusahaan-perusahaan itu juga ada yang namanya seorang desain produk khusus untuk desain kemasan produknya. Produknya bagus, tapi kalau misalkan pengemasannya kurang bagus, kurang menarik, itu juga tidak akan baik. Kemudian lanjut. Nah,
Ini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat desain grafis. Ya, sementara ini kami sebutkan dulu ya, saya sebutkan di sini ada Adobe Illustrator, ini pengolah vektor, ada Beneva Canvas, ada Corel Draw. Nah, ini yang sering kita gunakan adalah Corel Draw. Jadi yang terkenal juga yang bisa sering digunakan di dalam membuat poster, baliho, banner ini adalah Corel Draw. Kemudian ada juga Macromedia Freehand. Nah, dan masih banyak lagi aplikasi, ini hanya saya sebutkan beberapa saja. Nah, ini nanti bisa kalian browsing. Adobe Illustrator itu apa, Beneva Canvas itu apa, Corel Draw, dan juga Macromedia Freehand. Sehingga kalian paling tidak mengenal pertama apa saja sih menu-menu di Corel itu apa, dan di Macromedia Freehand itu apa saja, sehingga dalam pengoperasian nanti ketika praktikum kalian sudah paling tidak mengetahui menu-menu yang ada pada aplikasi tersebut. Ini yang berbasis vektor. Kemudian ini ada aplikasi yang berbasis pengolah pixel. Nanti kalau kita bicara pixel ya, mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, kadang-kadang kita bilang pixel itu adalah titik-titik terkecil yang membentuk sebuah objek gambar. Jadi aplikasi itu ada dua, yang tadi ini adalah aplikasi pengolah vektor, kemudian ini adalah aplikasi pengolah pixel. Ini nanti aplikasi-aplikasi yang kita gunakan dalam membuat sebuah desain grafis. Contohnya misalkan ini ada Adobe Photoshop. Ya, Adobe Photoshop dari namanya saja sudah terlihat foto. Berarti ini khusus digunakan untuk mengedit gambar-gambar yang mempunyai pixel foto. Contoh misalkan ketika kalian memotret atau mengambil sebuah gambar, katakanlah dengan handphone ya. Ketika kalian mengambil gambar, diambil, ketika gambar tersebut dibesarkan dengan pembesaran beberapa kali, ketika sudah full maka gambar tersebut akan ada yang namanya titik-titik, yang disitu dinamakan titik-titik pixel. Nah, itulah yang dinamakan aplikasi pengolah pixel. Jadi nanti aplikasinya berbeda. Gak bisa kalian ngedit foto misalkan nanti di Corel ini gak bisa. Jadi tidak ada alatnya. Jadi kita kalau ngedit ya ini penggunaan Photoshop. Kemudian ada Corel Photo Paint. Corel Photo Paint ini satu produk dengan Corel Draw, tapi dia ada membuat aplikasi khusus produknya Corel, juga ada Corel Photo Paint. Kemudian Macromedia Express, Meta Creation Painter, Meta Creation Live Picture, Micrograph Picture Publisher, Microsoft Photo Editor. Nah, inilah aplikasi-aplikasi baik yang tadi ini yang awal pengolah vektor maupun aplikasi pengolah pixel. Nah, disinilah nanti anak-anak yang kita pelajari. Untuk yang dasar kelas 10 minimal kalian sudah menguasai ini. Nah, menguasai dalam vektornya Corel Draw, kemudian untuk pengolah pixelnya adalah Adobe Photoshop. Mungkin di SMP atau kalian sudah pernah mengedit dengan Photoshop ya, kalian bisa berkreasi. Kemudian aplikasi pengolah video. Nah, jadi belajar multimedia itu memang sangat mengasihkan ya. Kita bisa mengedit foto, bisa mengedit video juga. Jadi sekarang itu produknya serba digital, sehingga orang presentasi tidak perlu datang langsung, bisa melalui video yang sudah kita edit kemudian kita kirim ke orang. Itu adalah keunggulan daripada aplikasi. Aplikasi pengolah video diantaranya adalah yang pertama Adobe After Effects. Ini aplikasi ini nanti kalian gunakan di kelas 12 ya. Ini khusus untuk mengedit video. Edit video, di sini kalian juga bisa membuat efek video yang menarik. Nah, misalkan orang
tangan bisa keluar api. Nah, itu efek-efeknya nanti dibuat di Adobe After Effects. Kemudian ada Adobe Premiere ya. Ini khusus untuk ngedit video. Jadi biasanya ini satu produk Adobe After Effects dengan Adobe Premiere ini dua-duanya sama pengolah video, hanya saja yang Adobe After Effects ini sebagai produk untuk ini efeknya, ini adalah untuk membuat audionya, videonya. Kemudian ada Power Director, ya, Showbiz DVD, Ulit Video Studio, kemudian Pinnacle Studio Plus. Banyak sekali aplikasi pengolah video yang disediakan secara gratis. Bahkan di Android, kemudian di Play Store kalian juga mungkin pernah ngedit video dengan KineMaster ya, itu sama dengan aplikasi-aplikasi pengolah video yang lain, hanya saja mungkin kalau kita biasanya untuk standar televisi itu menggunakan Adobe Premiere. Kalau hanya untuk ngedit video-video sederhana pakai KineMaster di HP bisa, pakai Unity Video Studio itu bisa. Jadi memang ini adalah aplikasi yang nantinya harus kalian kuasai di dalam pelajaran multimedia. Nah, ini adalah juga aplikasi pengolah multimedia. Nanti ada vektor, ada pengolah gambar pixel atau raster, ada pengolah video. Ini adalah pengolah multimedia. Salah satunya aplikasinya adalah Macromedia Director. Ini untuk membuat animasi ya, animasi 3 dimensi ya. Jadi film-film 3 dimensi bisa kita buat di sini. Kemudian Macromedia Flash, ini animasi 2 dimensi. Nanti juga akan kalian pelajari juga multimedia builder. Banyak sekali lagi aplikasi. Contohnya 3D Max atau aplikasi 3 dimensi yang gratis adalah bisa nanti kalian download di internet juga bisa. Biasanya yang kita gunakan untuk aplikasi gratis adalah Blender ya. Blender, bukan Blender Juice ini nih. Blender ini nama aplikasi multimedia pembuat animasi 3 dimensi tapi gratis. Karena aplikasi itu ada yang bersifat gratis, open source, ada yang bersifat berbayar. Bagi yang aplikasi yang berbayar, nah ini kalian harus membeli atau biasanya ada trialnya. Biasa kan dikasih install, bisa digunakan 30 hari, kemudian setelah itu sudah expired. Harus di-uninstall lagi, diinstal lagi kalau mau menggunakan. Tapi kalau mau permanen, kalian harus beli yang namanya nomornya atau yang disebut dengan key ya, jadi ada kodenya yang harus dibeli dari perusahaan tersebut, dimasukkan sehingga bisa digunakan secara full. Nah, ini anak-anak tadi dibahas aplikasinya, ada desain grafis vektor. Nah, apa sekarang grafis vektor itu? Jadi aplikasinya sekarang coba kita lihat di sini ada grafis vektor. Grafis vektor yang tersusun dari unsur garis dan kurva yang disebut vektor. Jadi kalau misalkan vektor itu hanya berasal dari kata garis dan kurva. Ini kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, tetap utuh apabila gambar diperbesar. Misal kalian menggambar garis membuat lingkaran, ketika diperbesar sekian ribu kali, gambarnya tidak akan pecah. Ya, jadi tetap. Kemudian bersifat resolution independent. Artinya apa? Resolusinya bisa berubah-ubah ya. Jadi ketika gambar dibesarkan resolusinya juga ikut besar, jadi gambarnya tidak pecah. Kemudian menyimpan gambar sesuai dengan software masing-masing ya. Kalau misalkan pakai Adobe Illustrator tadi ya nyimpannya pakai AI nanti di belakangnya. Kalau menggunakan Corel berarti CDR. Kemudian gradasi warna halus harus diolah sendiri. Jadi kalau membuat perpindahan warna itu enaknya di grafis vektor ini kita bisa mengolah sendiri. Ya, ini yang kedua grafis bitmap atau tadi dikatakan pixel ya. Jadi pengertiannya adalah gambar yang terbentuk dari kumpulan pixel atau titik. Kelebihannya dan kelemahan. Kelemahan di sini masuk kelemahannya pecah saat diperbesar. Nah, sudah saya katakan tadi kalau gambar bitmap atau gambar pixel ketika diperbesar pasti gambarnya pecah. Berarti kalian tadi saya contohkan di awal adalah memotret
pakai kamera HP. HP kan biasanya pikselnya kan macam-macam. Makanya di situ kalau kalian beli HP kan mesti dikatakan kameranya berapa piksel. Ada yang 5 piksel, ada yang 13 piksel. Ya, semakin besar pikselnya, maka titik-titik ini akan semakin rapat. Sehingga ketika gambar diperbesar, itu gambarnya tetap bagus. Tapi kalau pikselnya rendah, katakanlah biasanya kalau kalian selfie menggunakan ini ya, menggunakan kamera HP, kalian selfie di sini, biasanya kamera depan itu pikselnya rendah. Jadi ketika diperbesar biasanya pecah. Nah, ini juga ada apa? Ada keuntungannya. Kenapa kok kamera depan itu dikasih piksel rendah? Kalau penggunaan HP biasanya kan kalau kamera depan ini digunakan untuk video call. Jadi menggunakan piksel yang rendah. Ketika digunakan video tidak mudah nge-lag. Bayangkan kalau yang digunakan adalah kamera yang pikselnya besar. Jadi data yang dikirim transmisi ke orang tersebut juga besar sehingga bisa menyebabkan gambarnya putus-putus ketika melaksanakan video call. Kemudian gradasi warna lebih luas dan nyata. Nah, ini gradasi warnanya lebih luas dan nyata. Jadi karena yang seperti foto itu lebih kelihatan nyata daripada kita menggambar sendiri. Kemudian resolusi dependent. Nah, ini resolusinya sudah, misalkan resolusinya 200 kali 200 ya. Ketika diperbesar ya tetap resolusinya gambarnya yang pecah, lain dengan yang ini tadi yang vektor. Jadi resolusinya nambah sendiri. Jadi gambar tidak pecah. Kemudian nyaman dipakai untuk gambar dengan efek bayangan yang halus. Nah, ini bisa digunakan untuk efek bayangan yang halus. Nah, ini untuk penugasan anak-anak ya. Nah, untuk pertama kali tugasnya adalah carilah sebuah gambar atau poster baliho di internet, kemudian kalian analisa. Jadi kalian banyak sekali, jadi nanti kalian foto contoh gambar posternya baliho di internet ya. Gak usah kalian ketikkan aja baliho gitu, nanti muncul gambarnya. Kalian pilih salah satu, kemudian kalian analisa tentang aplikasi apa yang bisa digunakan untuk membuat desain gambar tersebut. Ya, tadi sudah dijelaskan ada aplikasi vektor, kemudian aplikasi raster, kemudian aplikasi multimedia. Nah, itu untuk penugasan pertama. Nanti silakan dikerjakan di dalam bentuk komputer boleh, ya nyari langsung di HP boleh, kemudian di situ bisa dilihat, cari fotonya langsung dari HP, kemudian kalian kasih aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat poster ini adalah ini ya, aplikasi ini, sehingga nanti bisa dikirim ke Google Form nanti. Nah, kami kirim untuk link tugasnya. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan pertama kali kita ini. Yang penting kalian paham tentang desain grafis itu apa, kemudian apa nanti yang dipelajari di desain grafis ini ya terkait tadi itu banyak sekali aplikasi-aplikasinya. Namun kalian tidak kalau menguasai semuanya ya bagus. Ketika tidak menguasai paling tidak 1 atau 2 kalian kuasai sudah. Misalkan hanya menguasai Corel saja atau Photoshop saja itu sudah bagus. Baik, terima kasih. Sekian dulu. Kita bertemu lagi dengan materi yang lain di minggu depan. Tetap semangat untuk pembelajaran. Untuk diskusi pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas dari materi nanti akan kita bahas melalui chat di grup pembelajaran WhatsApp. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.